Terus ada informasi independen itu dari pemerintah atau kelompok perlindungan konsumen. Terus ketiga ada sumber informasi pemasaran, itu ya langsung dari iklan-iklan atau dari sales people-nya dari perusahaan yang menjual barang tersebut. Terus yang terakhir itu sumber informasi dari pengalaman. Jadi apa yang sudah pernah kita alami. Biasanya mbak-mbak sama mas lebih lebih suka yang mana? Maksudnya kalau mau beli itu berdasarkan mau pengambilan keputusannya lebih kuat dari mana? Dari setelah melihat iklan atau dari teman-teman, dari keluarga atau dari pengalaman yang sudah pernah ada? Biasanya yang gimana? Pengalaman. Mas Yu biasanya dengerin saran dari teman sama keluarga enggak kalau mau beli? Mbak, yang lain dengerin saran orang lain enggak? Kadang-kadang. Kebanyakan hmm. Kalau pertama kali lihat iklan, langsung percaya nggak sama iklan? Apa misalnya sudah dengar dulu dari teman kayak ini kan? Oke. Terus kalau misalnya ada produk baru, mau nyoba nggak? Atau tunggu ada orang lain yang pakai dulu, terus kalau misalnya mereka bilang oke, baru mau ikutan nyoba atau langsung nyoba? Mikir-mikir. Loh, kan kadang-kadang produk baru justru kalau dia pakai strategi penetrasi kan harga di awal justru lebih murah. Tunggu orang nyoba dulu. Kebutuhan. Oke. Macam-macam ya. Nah, jadi mbak-mbak sama mas sangat mengenali diri sendiri. Bagus. Oke, saya lanjutkan ya. Ada yang mau ditanyakan tidak sampai sini? Ada? Kalau ada saya lanjutkan ya. Nah, terus ini evaluasi alternatif. Evaluasi merupakan proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Dua tipe itu kayaknya. Dua tipe informasi, daftar merek yang akan dibeli, sama kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi tiap merek. Nah, biasanya mbak-mbak sama mas, kalau beli barang apa dulu yang dicari? Maksudnya yang harganya murah, apa yang kualitasnya oke? Kualitas. Selain kualitas apa mbak? Harga baru pak. Kualitas ini. Iya sih.
Biasanya harga menentukan kualitas. Tapi yang nggak menutup kemungkinan juga kualitasnya oke, tapi harganya nggak mahal. Ya tergantung masing-masing penjual sih biasanya. Cuman juga kebanyakan harga menentukan kualitas. Selain itu, misalnya dari warnanya atau dari bentuknya atau apanya yang lain, nggak ada, cuman kualitas sama harga aja. Model. Kalau yang lain, mbak, mas yang lain, sukaan atau hal itu ya beda-beda ya orang. Oke, nah jadi pasti setiap orang punya kriteria tertentu untuk membeli suatu produk. Oke, nah ini bisa digunakan kriteria itu ketika kita mengevaluasi alternatif. Pasti pilihnya yang kualitasnya paling oke sama harganya paling murah. Tuh, kebanyakan orang sih pasti kayak gitu. Nah, ini ada daftar merek atau evoke set namanya. Jadi ini maksudnya sejumlah kecil merek yang dikenal, diingat, dan ditemukan konsumen bisa diterima. Nah, sekarang kalau misalnya saya bilang produk sepatu olahraga, kira-kira merek apa aja yang mbak sama mas ingat? Terus apa lagi? Adidas, mbak yang lain? Halo, yang lain? Sebentar ini baru hilang. Nah, berarti merek-merek yang mbak sama mas sebutkan di situ tuh termasuk evoke set dari mbak sama mas. Itu jadi merek yang dikenal, diingat, dan ditemukan konsumen bisa diterima, yang mbak familiar istilahnya. Nah, ini juga ada namanya awareness set. Jadi itu ada inner set, itu merek yang tidak layak menurut mbak sama mas. Terus inner set itu merek yang tidak aktif, maksudnya ada beberapa merek lain tapi yang di dalam diri kita tuh enggak aktif, maksudnya kita jarang menemui atau apa, nggak termasuk pilihan misalnya kayak gitu. Nah, kalau evoke set itu rangkaian merek yang diminati. Jadi biasanya yang kita bisa sebutkan itu biasanya yang kita pernah minati kayak gitu. Nah, ini ketika kita mau mengevaluasi alternatif. Nah, di sini pakannya ini di halaman terlalu kecil, di divisi halaman 8.21. Nah, di situ kan merek itu kan banyak ya toh, semua merek awalnya.